أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita hari-hari ini menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran, dan salah satunya adalah macam-macam atau tingkatan bacaan. Ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, dan ada hadr. Nah, kalau mau mencontohkan ya ini sebagian dari contohnya. Ini 30 menit dalam satu juz, dan Anda semuanya bisa menghukumi apakah cepat atau lambat atau bagaimana. Jadi semuanya cepat dan lambat itu sangat relatif, tergantung perangkatnya juga. Kalau di jalan, jadi orang yang datang dari Kerawang, dari sono itu Cikarang, terus kerjanya di Jakarta, ya kan, dan pakai motor, maka rata-rata jadi dia larinya naik motor itu mungkin 60 atau 70 terlebih, itu kecuali macet, ya kan, ya. Tapi motornya juga harus sehat, karena kalau motornya, kan ada motor yang 125 cc, kemudian masih ada enggak bebek putih dulu, zaman dulu tuh, terus ada yang 100 cc, ada 110 ya, ada 70 masih ada enggak, zaman bohla gitu. Ya nggak bisa lah, ya kan. Maka jadi yang namanya cepat lambat itu juga sangat-sangat terkait dengan beberapa faktor. Jadi faktor orangnya sehat, faktor mulutnya lancar, matanya, karena perangkat bacaan itu yang langsung adalah masalah mulut sama mata. Kalau pendengaran kadang tidak berfungsi di saat membaca, tapi ketika mau membaca ini panjang ini pendek, mata pasti berinteraksi dulu. Nah, ketika mata tidak bersinergi dengan bibir, maka meskipun matanya yang lihat, maka bibirnya jadi kepanjangan, dia nggak tahu, ya begitu. Nah itu, jadi kalau mau berbicara tentang bagaimana bacaan cepat atau lambat atau sedang atau tahqiq yang seterusnya, itu adalah tadi itu perangkatnya, ya. Dan orang-orang yang piawai, al-mahir, orang-orang yang piawai dengan bepergian terus kemana-mana, itu kalau mau bepergian itu nggak usah mikir. Ada orang umroh setiap pekan sesekali, nggak pernah mikir. Bagi orang lain seumur hidup nabung, seumur hidup, nanti kalau mau umroh diiring ke Cengkareng kira-kira 10 bis, ya kan, begitu kira-kira. Beda, hidup ini beda. Jadi semua ada kelasnya. Jadi kemarin ada di Banten, hari ini ada di Semarang. Itu biasa bagi orang yang sudah piawai itu, gitu loh maksudnya. Jadi semua perangkat kehidupan itu oke. Makanya Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang piawai mahir dengan Al-Quran itu ya memang kelasnya kelas duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti nggak ada harganya. Wa alladzi yatata'ta wa alaihi syaqqun, dan orang yang terbata-bata dan berat tapi dia rindu dan senang, maka pahalanya 2, ya kan. Makanya tinggal pilih, kamu mau jadi yang mahir atau yang terbata-bata. Kalau mau pahala dapat 2 terus, ya terbata-bata aja. Tapi apakah Anda aman menjadi orang yang terbata-bata itu? Karena orang yang terbata-bata itu serba temperamental. Aku nggak mau malu sama dia, akhirnya nggak jadi ngaji. Mau sama dia saya kalah set, ya kan. Jadi penyakit malu yang tidak pada tempatnya. Nah gitu, karena nanti kalau Anda malu dalam kebenaran, malu dalam kebaikan, malu dalam ilmu, berarti Anda telah ridho merawat kebodohan. Nah itu juga kan masalah juga. Nah ini tadi jadi membaca hadr, ya kan. Jadi membaca hadr, yang penting latihan dulu, dan jangan berkomentar.
Guru-guru yang ilmunya pas-pasan dengan ilmu tajwid dan kemudian mau menerapkan hadir tidak bisa, jangan mengomentarin orang yang bisa hadir. Kamu harus latihan dulu sana ke pacuan kuda atau ke mana tuh? Kalau orang latihan supaya naik motor cepat di mana? Di Sentul ya. Gitu. Jadi seperti itu, maka harus latihan dulu. Kemudian ada olahraga bibir, ada olahraga mulut. Mulutmu itu diolahragain, bibirmu diolahragain. Jadi begitu. Jangan cuman goes pakai sepeda untuk ini ya, kesehatan aja, kesehatan bibir, kesehatan mulut juga harus dipikirkan. Nah, begitu. Dalam makna fungsi, dalam makna ini. Oke, jazakumullah semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bahwa itu jadi menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi al-hayatu hil baramij. Hidup itu adalah agenda dan program. Jadi ada agenda mulut, agenda mata, agenda perut, ada agenda macam-macam. Jadi indah sekali atau hebat sekali ya kan. Jadi hidup ini, maka jangan terjebak dengan satu agenda dan seakan-akan Anda menjadi kecil dan buta. Terjebak kayaknya hidup itu adalah cuman Ciliwung aja. Enggak, gang itu masih banyak banget yang lebih kecil daripada Ciliwung, itu masih banyak banget. Jangan terjebak seperti kata di dalam tempurung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada orang-orang yang namanya orang spesial, meskipun bagi orang yang tidak spesial itu adalah tidak bagus. Misalnya gini nih, dalam ilmu karomah, dalam ilmu karomah kewalian itu ada orang dalam satu waktu yang beda cuman menit itu ada berada di banyak tempat. Ya kamu kalau ndak bisa jangan berkomentar lah. Makanya kemudian ada ungkapan mereka la ya'riful wali illal wali. Jadi tidak mengetahui bahwa dia wali kecuali dia wali. Orang sampah kok mengomentarin wali ya ndak bisa lah. Nah, begitu. Nah yang gitu-gitu itu kaidah-kaidah umum itu juga ada tempatnya, kaidah khusus juga ada tempatnya. Yang paling sopan adalah nggak tahu saya, mungkin bisa aja kan Allah maha segala-galanya. Itu adalah komentar yang baik. Jadi Allah mempunyai sifat jaiz, fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu jadi maha untuk menciptakan apa saja atau tidak menciptakannya. Kan enak, kan waras kan jadi begini ini. Akhirnya orang yang bisa berpikir agak fair seperti itu akhirnya kehilangan dan hatinya tidak punya penyakit iri dan dengki. Tapi kalau pikiran sempit, maka akan setiap hari dia akan kena penyakit iri dan dengki. Lihat orang sehat, dia juga mudah-mudahan sakit aja, ya kan begitu. Lihat orang jajan ketoprak, orang juga minjem, ya kan begitu. Jadi Anda telah menyiksa diri Anda dengan pikiran picik Anda itu. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang sudah melarat picik akhirnya di dunianya sengsara dan masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi luar biasa nih saudaraku, yang gini-gini juga harus kita perhatikan, kita pikirkan ya kan. Subhanallahil azim. Termasuk ayyu sinfin minan nas kita ini ya Allah. Dan padahal belajar itu ruangnya terbuka lebar-lebar. Kalau malu belajar bersama teman karena nanti ketahuan tidak bisanya, kan ada WA, bisa Jabri, ya kan? Keren, dan Jabri itu keren, ya kan? Jadi seperti itu. Kan diantaranya yang dikatakan kalau mau hafal Quran simpan nomor telepon saya, ya kan begitu. Itu kan. Tapi kalau Jabri ya Jabri untuk Quran, jangan yang lainnya, ya kan begitu kan? Gampang aja kan? Jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Belajar itu ruangnya dibuka oleh Allah lebar-lebar. Belajar berteman, belajar di kelas, belajar di majelis yang lebih luas, belajar di restoran. Oh iya, kan belajar. Sekarang itu dunia itu dibuat ruang kelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar online, ya kan? Jadi indah sekali. Cuman satu yang dibutuhkan apa? Kemauan. Ya. Kalau punya kemauan, di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Siapa itu? Dimana ada kemauan, di situ ada jalan. Bukan Roma Irama itu. Siapa itu? Banyak jalan menuju Roma. Oh iya, banyak jalan. Oh saya kira
Itu lagunya. Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bencana dari semua bencana adalah orang yang tidak punya kemauan. Maka kamu harus ketemu dengan orang yang punya kemauan. Nah, maka guru pernah cerita, jadi di Jakarta itu tergantung ketemu siapa. Ketemu tukang mulung, akhirnya diajarin mulung juga, ya kan? Ketemu ulama, maka diajarin ulama. Ketemu orang rumahnya besar, maka suatu saat pasti akan punya rumah besar. Ketemu, tinggal kamu ketemu siapa. Jadi nomor 1 punya kemauan, nomor 2 saya harus ketemu dengan siapa. Itu menjadi penting banget, ya kan? Di juz yang kita baca tadi, saya ingin ajak melihat, coba ini lihat tuh di ayat. Jadi surat Yunus unik banget nih. Jadi berat sekali Musa alaihissalatu wassalam pada waktu itu. Ya kan, ada kondisi di ayat yang ke-83 bahwa lihat, jadi Musa kalah pamor dengan Fir'aun. Maka tidak ada yang mau percaya kepada Musa kecuali sedikit sekali dari kaumnya, karena takut dengan intimidasi Fir'aun. Baca 83, ya kan? Jadi orang menjadi ketakutan semuanya untuk mengikuti Musa, meskipun jadi secara pelan-pelan sebetulnya mereka mengakui bahwa Musa itu benar, tapi lagi-lagi karena ketakutan. Ya, karena akan menjumpai kesengsaraan. Jadi ketika berpihak kepada Musa. Nah, wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Pada waktu itu Fir'aun yang penguasa adalah tergolong orang yang sombong, orang yang satu arah. Pokoknya kalau nggak begini sikat, ya kan begitu. Ya. La'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin, dan Fir'aun termasuk orang yang melampaui batas. Lalu yang ditanting oleh Musa adalah masyarakat. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Musa berkata, hai publik, hai masyarakat, kalau memang kamu betul beriman kepada Allah, maka kamu harus berani berserah diri kepada Allah jika kamu muslim. Maka jadi memang tergantung publik juga, pada waktu itu juga tergantung publik. Maka kemudian Musa nanting itu beda dengan menantang, tapi bisa juga ya. Kamu sebetulnya imannya seberapa sih? Sebetulnya kamu Islamnya kayak apa sih? Tapi kalau iman cuma di mulut karena Allah, tapi secara zahir kamu sangat ketakutan dengan jadi apa yang ada ini, maka ya tidak akan bisa. Nah, maka yang ditanting pertama kali oleh Musa alaihissalam adalah justru publik, ya kan? In kuntum amantum billah, jika kamu betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kamu harus berani bersandar kepada Allah. Halo, orang yang bersandar kepada Allah itu jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan, meskipun bukan berarti tidak punya sopan santun. Orang yang bersandar kepada Allah itu justru adalah orang yang berani dan orang yang piawai, orang yang lihai. Jadi terus ya kan, jadi berbuat dan mengetahui selah dia berbuat. Akhirnya apa? Ditanting oleh Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka menjawab, faqalu 'alallahi tawakkalna. Kalau kamu berani bersandar kepada Allah, itu tidak mudah untuk dipelet. Karena kamu tidak bersandar kepada Allah, maka buktinya Anda mudah dipelet. Nah, tapi saya muslim mudah dipelet namanya. Nah, itu bahasa Al-Qur'an. Ya kan? Dan pelet, yang namanya pelet itu pasti bohong. Makanya dia dipelet, kasih makanan pelet namanya kan. Pasti dikit. Banyakan yang tidak diberikan. Halo? Nyambung nggak nih? Memang kelas kamu adalah kelas pelet, ya kan? Malu banget sebetulnya. Nih Pak Ustadz Rani harus paham yang gini nih, Pak Ustadz Halim ini. Makanya saya selalu bilang, hina banget nih ya. Orang muslim hina banget. Ya, dan kemudian ketika begitu akhirnya menjadi hina dan
dipermainkan. Dan itulah bunyi hadis Rasul, tatakalabu alaikumul umamu kama tatakalabul akalatu fi qas'atiha. Bahwa apa namanya, tatakalabu itu kalbun, menjadi kalap semua umat-umat atas kalian. Tatakalabul umamu alaikum, kan, tatakalabul umamu alaikum, tatakalabu alaikumul umamu, seperti anjing yang kalap. Para sahabat pada waktu itu bertanya kepada Rasul, apakah kita sedikit wahai baginda Rasul? Enggak, kamu banyak, tapi banyak tidak bermutu. Dari mana kata tidak bermutu? Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu adalah seperti buihnya banjir atau buihnya laut. Akhirnya ngidul, ngalor. Makhluk-makhluk yang tidak ada gunanya, meskipun bisa dimanfaatkan dalam event-event tertentu. Catat ini omongan. Bisa dimanfaatkan dalam event-event tertentu, tapi tidak punya bobot sama sekali. Salah siapa? Jangan nyalain orang lain. Salah sendiri, karena Anda tidak bermutu dan tidak berkualitas dan tidak berbobot. Salah tidak usah ditempel-tempelkan ke orang lain. Anda bermutu apa Anda? Karena kamu kepelet melulu, itu apa yang jadi masalah. Ya, luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Dibaca aja sendiri surat Yunus, jadi ayat yang ke-83, 84. Kemudian wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, ya Allah selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari kaum apa tuh? Dari kaum apa itu? Minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir, ya kan? Teks Al-Qur'an masih berbunyi secara runut. Akhirnya kami beri wahyu kepada Musa dan saudaranya Harun, kamu harus mapan, anta bawa ali qaumikuma bi Misra buyuta. Kamu berada di suatu tempat, suatu rumah, dan di situ rumah yang settle, rumah yang kokoh, Pak Ustadz Halimi, supaya orang bisa merujuk dan bisa datang, bisa alamat ke situ. Jadi orang nggak bisa dirujuk orang, alamatmu di mana? Susah, ya. Harus ada alamatnya. Pati, Sumedang. Nah, begitu supaya mudah dirujuk. Kalau ilmu ya ilmu, kalau alamatan jadi nggak jelas, harus jelas hidup ini. Ya. Wa aqimus sholata, salat, dan beri optimisme kepada orang-orang yang percaya kepada kamu. Coba lihat ini, di antara kondisi yang sangat sulit ada doa yang dulu dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Wa qala Musa, ya Allah, kenapa kamu memberikan Fir'aun harta yang banyak, pengikut yang banyak, padahal harta yang banyak, pengikut yang banyak untuk menginjak-injak kamu. Kira-kira begitu bahasanya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Apa kata? Rabbana liyudillu an sabili. Ya Allah, semua kesempatan, harta, dan kekuatan itu untuk menyesatkan orang dari kamu. Kata Bathara Kala, yang anaknya Bathara Guru, yang dia menjadi anaknya Bedari Durga, artinya kekuatan jahat di muka bumi ini. Ketika jadi Semar itu dijulukin apa namanya, dia selalu mengarahkan titah untuk menyembah Gusti Allah gitu. Maka dia marah. Kalau ada orang pada menyembah Gusti Allah itu marah. Ini namanya Bathara Kala, sumbernya setan, kira-kira dari Betari Durga. Ini ilmu wayang namanya, ya kan? Nah, jadi begitu. Jadi kata ini Al-Qur'an, jadi bahwa ya Allah, kenapa engkau ngasih Fir'aun kekuatan seperti itu, pengikut seperti itu, harta seperti itu, padahal semuanya dipakai untuk nginjek-nginjek kamu, ya Allah. Itu kata Pak Musa alaihissalam, mengadu. Ya. Akhirnya dia ngangkat tangan, Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan jadi kekayaan Fir'aun itu.
dan pengikutnya. Washdud ala qulubihim, ini doanya Musa di antaranya. Dan keraskanlah hati mereka melihat kebenaran yang nyata dan tidak mau bisa menerima. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, dan mereka tidak bisa beriman sehingga menyaksikan siksaannya sendiri. Doa Musa dikabulkan oleh Allah, akhirnya kekayaan Fir'aun tidak ada yang tersisa karena tenggelam semuanya bersama. Jadi ketika Nabiullah Musa menyeberangkan Bani Israel itu jumlahnya 850.000 dan pasukan Fir'aun juga segitu juga, maka dibawa jerum masuk ke lautan semuanya. Tapi apakah boleh berdoa kayak begitu? Gitu kan Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Tapi kalau kasusnya hampir mirip-mirip saja hidup ini, ya gitu. Ini di antara yang bisa disampaikan di surat Yunus dan bisa dibaca sendiri. Siapa aja yang baca, dan kalau mau memperdalam lihat di tafsir Ibnu Katsir, ya kan, nanti dahsyat sekali. Atau Al-Bidayah wa Nihayah miliknya Imam Ibnu Katsir juga. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditelusuri sekarang ini. Apa saja bisa ditelusuri asal mau. Ya kan, ilmu bisa ditelusuri, mungkin pasal per pasal juga bisa ditelusuri. Semuanya bisa, tidak ada semuanya bisa. Dan alhamdulillah ketika ruang itu dibuka dengan baik, ruang dialog, ruang maka semuanya ini enggak ada yang namanya ini adalah rahasia. Iya, rahasia bagi siapa? Ada dan bisa ditelusuri. Semuanya bisa dicek dengan ruang yang baik, ruang yang terbuka, dan generasi itu pasti akan membaca, pasti. Karena apa? Di dalam Quran, di dalam hadis tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang kecuali sebelum dia mati dan sebelum kiamat semuanya dibongkar dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, cuman masalah waktu aja, ya kan. Nah, ini saudaraku semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda dan kita semuanya di hari weekend ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari hal yang menakutkan, dari bahaya, ya kan, dari COVID-19, untuk kita, keluarga kita, putra-putri kita, kelembagaan kita dan bangsa kita Indonesia tercinta. Ya Allah, salimna wa iyyahum jami'an min COVID-19 ya Allah. Ya Allah, dan satu nyawa itu sangat berharga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dimudahkan segala urusan ya Allah, dengan segala urusan, diberikan hajat-hajatnya dikabulkan ya Allah, diampuni segala dosa ya Allah, hajat-hajatnya dibersihkan hati ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para orang-orang yang terus mendambakan kemuliaan, kebaikan, para muslimin muslimat, para waqifin waqifat, dan para yang berjasa. Banyak sekali kita menikmati jasa orang-orang, bapak-bapak kita, ibu kita ya Allah. Waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, dan para guru-guru sanadnya terus sampai para imam ahli fikih, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, ahli tafsir banyak banget, Imam At-Tabari, dan sampai ke belakangan tafsir Jalalain ya kan, Imam As-Suyuti, dan banyak sekali para ahli hadis, dari para hadisnya para sahabat ya kan, ahlu as-sihah wa as-sunan ya kan, para muhaddisin, para wali Allah, aqtab abdal ya kan, para atba'i tabi'in dan sahabat Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqi ajma'in wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin ila ruhil amin wa ila hadratika ya Allah rabbil izzati wal jalali wal kamali rabbil alamin rabbil makhluqat rabbuna azza wa jalla rabbul mustad'afin rabbun nas ya Allah. Allahumma layyin quluba man syadda qulubuhum ya Allah. Ya Allah, lenturkanlah hati-hati mereka yang keras itu ya Allah, hati-hati kita yang keras, dan mudah-mudahan menjadi lentur dan menerima Quran, menerima nasihat ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semuanya, alhamdulillah itu yang bisa diaturkan pada hari Ahad yang menyenangkan ini, insyaallah taala. Bagi yang senang, yang belum senang, mudah-mudahan insyaallah senang biidznillah yang azza wa jalla. Dan tentu introspeksi hal yang penting, bertobat, ya kan, minta maaf dan memberi maaf dan seterusnya, insyaallah taala. Wallahu ma'akum aina kuntum, selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.